Nah, kita akan berbicara dengan seorang tokoh Katolik, Nah, ini dia. anak buahnya Yesus. Waduh, Selamat datang. jadi deg-degan saya ini malahan. Selamat datang Romo Aloysius Budi Purnomo. Terima kasih Mas Sigit dan Saya yang terima kasih Romo berkenan Iya, hadir Romo ke sudah sini. hadir. terima kasih aku diundang. Tapi tak ralat ya. Terus Bundi? Aku bukan anak buahnya Yesus saja. Tapi- jenengan juga loh. Oh begitu ya? Karena dia datang untuk semua orang. Semua orang ya? Iya. Tanpa diskriminasi. Iya ya, dalam Itu pengertian uniknya. agama Samawi kami mengakui itu Romo. Iya, iya. Uniknya di situ. Maka- Romo nggak sibuk kan? Ya, sok sibuk aja. So sibuk. So sibuk aja. Biasa akhir tahun. Romo, ini pandemi begini gimana nih? Ada efek apa nih yang menghantam gereja juga nih? Iya, pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir ini ya, itu kan memang menghantam seluruh segmen kehidupan Betul. kita. Ekonomi, sosial, politik, juga hidup rohani. Oke. Jadi sekarang ini kalau data riset terbaru nih di Keuskupan Agung Semarang, umat itu terbelah. Kayak laut merah. Romo. Terbelah Kayak amuba. antara yang nyaman dengan misa virtual online, Oke. antara yang pengennya segera offline. Nah itu kan Nah, ini dia nih. Itu based on virtual riset dan loh. offline Based ini. on reason. 50%, 50%. Nah, ada apa di balik itu kan harus Telaah lagi. harus ditelaah lagi. Tetapi prinsipnya adalah bahwa memang situasi sekarang ini betul-betul situasi yang tidak mudah. Nah, dalam situasi yang tidak mudah ini kita diajak untuk memiliki yang namanya spiritual wisdom. Nah, Kearifan kebijaksanaan, ya kearifan spiritual. Oke. Bukan sekadar kearifan, bukan sekadar yang bersifat spiritualitas, tapi ada perpaduan antara keduanya. Karena apa? Masing-masing konteks berbeda, masing-masing lapangan, masing-masing wilayah berbeda untuk mengambil sikap. Contohnya nih, di masa Natal ini kan Natal kedua di masa pandemi. Betul. Untuk umat Kristiani. Meskipun tingkat kota Semarang misalnya sudah memberlakukan level tertentu dengan 75% kuota untuk beribadah offline, Keuskupan Agung Semarang tetap tegas dengan spiritual wisdomnya, demi keselamatan jiwa-jiwa itu hukum utama. Jadi salus animarum, salus popularum suprema lex, ya itulah. Jadi keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan manusia itu hukum tertinggi yang harus diperjuangkan. Di masa pandemi, keselamatan itu yang utama. Maka bukan mengambil 75%, tapi 50% ini sudah perjuangan gitu. Ini kajian yang secara teknikal memang diyakini oleh Gereja Katolik. Ya. Instruksi dari Keuskupan Agung atau dari Vatikan kira-kira Romo? Oh, kalau yang begitu-begitu, Vatikan secara universal menghimbau supaya kita tetap taat. Ya. Kalau dalam Injil kan ada, berikan pada kaisar yang menjadi hak kaisar, berikan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Jadi ketika otoritas negara tertentu membuat kebijakan demi keselamatan, apalagi ini soal keselamatan, ya virus ini kan tidak mudah untuk ditaklukkan ya. 2 tahun terbukti, bahkan ini Iya, Delta kemarin gila-gilaan. kalau yang lalu itu kan mungkin virusnya lebih cantik dari Mbak Mita ya. Namanya corona. Sekarang jadi om-om loh. Omikron. Bisa aja Romo. Tapi ini menarik nih ya. Romo, ini saya melihat ya bukan membandingkan apple to apple ya. Tetapi saat vaksin COVID-19 ditemukan, Iya, iya. Gereja Katolik itu termasuk salah satu yang sangat responsif untuk memanfaatkan. Iya. Ada spiritualitas yang lain yang masih mempertanyakan bahaya tidaknya, halal haramnya, segala macam. Apakah pada proses pembuatan virus ini Gereja Vatikan juga memperhatikan? Pembuatan virus, pembuatan vaksin. Vaksin, sorry. Iya, vaksin. Untuk proses vaksin memang kita melihat ada aspek moral, ada aspek sosial, tapi juga ada aspek spiritual. Maka secara moral, keselamatan itu kan harus diperjuangkan. Manusia ya, manusia harus hidup Manusia tanpa harus dibahayakan. hidup. Dan secara sosial, virus ini sangat jelas ketika penyebarannya melalui interaksi.
Lalu salah satu penangkal atau pencegah atau membuat kita kebal dengan vaksin. Nah, ada aspek-aspek itu yang kemudian bahkan Paus Fransiskus dan Paus Emeritus Benediktus itu vaksin bareng. Paus yang dari Jerman, Paus yang dari Jerman kan udah pensiun nih. walaupun belum meninggal ya. Iya belum. Beliau satu-satunya paus di setelah 500 tahun itu resign ketika masih hidup. Dengan kesadaran penuh, aku sudah tidak bisa melayani secara optimal dari faktor usia, kesehatan, lalu mundur. Digantikanlah yang terpilih Paus Fransiskus Dari Argentina. dari Argentina. Nah, dua pos ini kompak memberi contoh pada umat vaksin bareng. Wah, itu keren itu. Saya bayangin dokternya gemeter nggak ya waktu nyuntik? Ya pasti gemeter kayak suntik Pak Jokowi juga gemeter dokternya ya kan? Kalau di Vatikan kan profesional, ada tim medik tuh. Oke, sama di sini juga ada. Ya, tim mediknya sudah biasa lah. Ya. Tidak Paus takut. kan juga manusia. Tapi ketakutan yang mungkin terbangun waktu itu, ini virus bikin apa gitu kan Romo ya. Iya, Tapi dua paus yang dimiliki oleh Gereja Gereja Katolik Katolik ini memberikan contoh. Memberi contoh. Vaksin, umat jangan takut, dan kemudian di breakdown. Iya. Makanya statistik itu menyebutkan di Jawa Tengah yang paling awal melakukan adalah dari organisasi Katolik. Kamu vaksin kapan? Vaksin kapan ya? Pertama. Ya lumayan agak pertama sih. Gimana ke pertama juga? Pertama betul. Pertama untuk kita. Loh, Tidak takut gimana? divaksin. Tepuk tangan buat kita semua yang udah vaksin dong, ya kan? Keselamatan manusia utama. Bahasa artinya apa Romo? Salus Iya, betul. animarum suprema lex. Kayak nonton ini ya, Asterix ya. Masih gini nih pola pikirnya masih platonis. Dipaksa Makanya oleh namanya keadaan. Demos Kratos. Mas Kratos. Oke, Romo, ini pandemi gini kan tadi Romo sempat bilang bahwa banyak ternyata 50-50 yang suka virtual sama yang suka offline gitu. Sebenarnya kalau virtual kendalanya apa sih, Romo? Ya, kalau virtual itu memang secara sakramental, taruhlah kalau kita offline itu 100% kita hadir. Karena yang namanya sakramen itu kan membutuhkan kehadiran. Tapi juga dalam situasi yang darurat seperti ini, yang virtual pun tidak mengurangi bobot sakramentalitasnya, meskipun tidak sampai 100%, katakanlah begitu ya kalau mau dihitung secara statistik. Tergantung bagaimana seseorang itu menghayatinya. Aku selalu bilang gini Mbak Mita, Mas Sigit, kalau ada umat Katolik ke gereja offline ya, dia hadir di gereja, tapi pikirannya itu di mana-mana. Mana yang terbaik? Seseorang hadir di depan televisi bersama keluarga dengan persiapan batin yang luar biasa istimewa, mengikuti dengan khusyuk, itu kan tidak mengurangi nilai dibandingkan dengan yang offline tadi. Apalagi ada seorang suci namanya Alphonsus de Liguori. Nah, beliau membuat satu doa yang sekarang ini sering dinyanyikan waktu sampai saat puncak penyambutan tubuh Kristus komuni suci. Meskipun kita tidak bisa menerima secara langsung, sekurang-kurangnya secara rohani Yesus hadir. Peluklah dia, dia memelukmu, kan gitu. Sehingga nilainya itu di masa seperti ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau di masa normal, katakanlah begitu, lalu dengan motivasi lebih nyaman di rumah aja online, alasannya tidak terlalu bagus tuh. Ya gitu. Secara kebulatan tekad kurang ya. Betul. Iya. Tapi Karena bisa mungkin nggak, bisa Romo? disambi gitu di rumah ya kan? Apalagi disambi-sambi. Mereka pilih offline, pilih virtual karena bisa disambi gitu. Lo biasanya praktek berapa kalau liturgi Ekaris itu berapa jam Romo? Ya kalau di masa pandemi ini kita ambil maksimum 1 jam. 1 jam ya, 1 giga, Karena- 1/4 gitu ya? Ya karena kan sejumlah hal dipotong, lagu juga dipotong, bahkan yang tadinya dinyanyikan didaraskan. Jadi ada pemangkasan sehingga rata-rata itu 1 jam. Kalau saya harian itu antara setengah jam sampai 45 menit. Tapi otomatis tidak ada pemberian tubuh dan darah Kristus ya? Secara fisik tidak, tetapi secara virtual
Imam mengatakan, saudari-saudara, pandanglah Yesus. Pandanglah. Pandanglah, sambutlah dia. Meskipun secara fisik kita tidak bisa menyambutnya, seperti yang diajarkan Santo Alfonsus de Liguori, sekurang-kurangnya secara rohani, sambutlah dia. Yesus memelukmu, peluklah dia, gitu Pak. Bahasanya gitu. Dan tetap ini tubuh dan darahku. Tubuh dan darah Kristus, dan umat menyambut itu. Saya pertama kali misa online tuh nangis gero-gero. Kenapa Romo? Saya sebagai imam biasanya memberikan, dan ini saya hanya mengatakan, tapi aku yakin, ya, karena dalam teologi Katolik itu kan ada yang namanya adorasi, ad oratio, jadi berdoa dengan tatapan, dengan segenap jiwa, memandang sakramen Maha Kudus, dan itu menjadi tanda keselamatan juga. Sejarah gereja membuktikan itu selama ribuan tahun ini. Maka kan ada adorasi Ekaristi abadi. Lalu orang datang memandang sakramen Maha Kudus, sujud berdoa, tidak menyambut, tidak makan, tapi memandang. Nah, sekurang-kurangnya, ibaratnya kalau kita sehat, ya kita mandi biar. Tapi dalam kondisi darurat, cuci muka kan juga bersih. Apalagi di make up. Rasanya cuci muka nggak berasa bersih. Harus mandi besar. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah